Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi, salam jumpa kembali di Oase Kehidupan pada hari Minggu Pasca ke-6. Tema permenungan kita mendengarkan keputusan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Roh Kudus berbicara kepada gereja dalam hati yang hening, hati yang diam, hati yang tenang, hati yang bersih dan bersinar. Hati yang demikian hanya mungkin jika gereja benar-benar mengosongkan diri. Pengosongan diri ini penting agar gereja benar-benar memiliki hati yang diam, hati yang bersih dan bersinar. Bagi Roh Kudus, Roh yang memberdayakan kehidupan gereja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Kisah Para Rasul di hari Minggu ke-6 masa Paskah menseringkan pengalaman para rasul yang bersinode di Yerusalem. Sinode artinya berjalan bersama, saling mendengarkan, dan terutama mendengarkan keputusan Roh Kudus dalam hati kita. Para rasul mengakui bahwa keputusan sinode di Yerusalem terkait dengan permasalahan sunat yang terjadi di Antioquia. Para rasul menganggap keputusan-keputusan yang baik yang dihasilkan dalam sinode di Yerusalem adalah keputusan Roh Kudus. Mereka menulis di dalam surat kepada jemaat di Antioquia bahwa mereka tidak ingin memberi beban terlalu banyak kepada umat di Antioquia, dan menghimbau jemaat di Antioquia agar menjaga diri demi tugas perutusan gereja, menjaga dan memelihara diri dari berbagai macam bahaya, dari berbagai macam tantangan, dan satu tantangan yang sangat dekat dalam kehidupan gereja, yaitu percabulan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, inilah keputusan yang bagi para rasul penting sebagai keputusan Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan gereja bahwa demi tugas perutusan gereja hendaknya menjaga, merawat kehidupan pribadi, kehidupan rohani, agar tetap beriman, tetap bersinar, dan menjadi sarana keselamatan bagi dunia. Tentu kita bisa mengalami karya Roh Kudus dalam hidup dan karya pelayanan kita. Di tempat saya berkarya, saya sedang menggerakkan pemekaran KBG menjadi KBG yang lebih ideal, dengan anggota keluarga yang semakin lebih kecil, 10 atau 15 kakak. Dengan demikian segala macam urusan di kontes gabungan di komunitas basis gereja ini menjadi lebih ringan. Namun ucapan atau komentar yang sering saya dengar ketika saya menggerakkan pemekaran komunitas basis gereja ini dari 60 menjadi 3-4 KBG atau 30 menjadi 2 KBG dan seterusnya, umat seringkali berkomentar, Romo,
pemekaran KBG ini boleh-boleh saja, namun KBG yang dimekarkan, di dalam KBG itu tidak ada orang yang bisa memimpin. Saya mengingatkan mereka bahwa saya tidak suka mendengar komentar-komentar miring seperti itu yang mengganggu usaha kita untuk mengembangkan KBG menjadi fokus, lokus pastoral dengan KBG yang semakin lebih ideal, dengan keluarga yang semakin lebih kecil untuk mempermudah segala urusan pastoral. Saya mengatakan kepada mereka bahwa Roh Kudus yang adalah jiwa gereja itu akan berkarya dalam kehidupan komunitas basi Kirjani. Biarkan Roh Kudus itu berkarya memberdayakan orang-orang untuk memimpin komunitas basis Kirjani. Kalau rasul-rasul kita dulu itu orang-orang yang tidak berpendidikan, dapat mengembangkan gereja ke seluruh penjuru dunia karena Roh Kudus. Mengapa usaha pengembangan komunitas basis yang sangat sederhana ini kita halang-halangi dengan pikiran miring, komentar yang miring, bahwa di dalam KBG yang kita makarkan itu tidak ada orang yang mampu memimpin. Pemimpin utama kita sebenarnya adalah Roh Kudus yang menolong kita. Penolong utama kita adalah Roh Kudus. Dan kita manusia ini adalah sarana di mana Roh Kudus menggunakan kita sebagai alat keselamatan di tangan Tuhan. Maka saat ini pemekaran KBG di Paroki Santa Bernadette Sobiros, Bukaone, Adonara, Kecamatan Ileboleng, Kabupaten Flores Timur, Keuskupan Larantuka, NTT. Pemekaran KBG terus berjalan dan memang KBG pemekaran itu mengalami perkembangan yang luar biasa. Mereka dengan mudah saling mengajak untuk berdoa dan segala urusan pastoral semakin lebih mudah. Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, ini adalah karya Roh Kudus. Langkah-langkah pastoral yang kita ambil hendaknya kita yakini inilah keputusan Roh Kudus yang kemudian berbuah di dalam kehidupan gereja kita. Pemazmur di hari Minggu Paskah ke-6 mengajak kita untuk juga menemukan bahwa orang yang mendengarkan Roh Kudus hendaknya juga adalah orang yang tahu bersyukur. Sikap mendengar dan bersyukur ini adalah dua sikap yang tidak bisa kita pisahkan. Jika kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita perlu memiliki sikap mendengarkan. Ada meja sabda di mana pertama-tama kita perlu mendengarkan. Roh Kudus mengajar kita dalam pewartaan sabda, dan kemudian sesudah itu ada meja Ekaristi yang bagi kita adalah syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan bersama Yesus yang hadir dalam Ekaristi dan mengajak kita untuk saling berbagi kehidupan. Mendengar dan bersyukur adalah hal yang penting, dan tentu kita mesti memaknai ajakan pemazmur untuk bersyukur ini dengan melibatkan diri dalam Ekaristi, keterlibatan yang sadar dan aktif dalam Ekaristi. Saya memperhatikan perayaan Ekaristi semisal malam ketiga atau malam ke-40, orang datang bukan untuk merayakan Ekaristi dan bersyukur, mendengarkan sabda dan bersyukur, dan mendoakan arwah yang meninggal. Banyak dari mereka yang datang dengan maksud untuk bermain judi. Biasanya mereka duduk di tempat-tempat yang gelap sesudah selesai mendengar imam
memberi berkat penutup, dan orang mulai mengatur kursi dan meja untuk makan. Mereka mulai muncul satu persatu makan, sesudah itu main judi. Berarti judi dan makan itu nomor satu, sedangkan mendengarkan sabda dan bersyukur dalam ekaristi serta mendoakan arwah sanak keluarga yang meninggal itu menjadi urutan yang kedua. Gereja yang mendengarkan dan bersyukur ini apakah juga ada dalam kehidupan kita, dalam diri kita? Sikap mendengarkan dan tahu bersyukur. Bacaan kedua dari Wahyu, Yohanes menseringkan pengalaman imannya, bahwa ia melihat kota kudus bersinar turun dan menetap di tengah jemaat, di tengah umat Allah. Kota Allah, kota Yerusalem yang baru bersinar di tengah umat Allah. Kita ingin memaknai kota Allah yang kudus ini di dalam diri gereja. Gereja yang mendengarkan hendaknya juga menjadi gereja yang tahu bersyukur, dan satu hal yang sangat penting yaitu menjadi gereja yang rendah hati. Hanya orang rendah hati yang bisa mendengarkan, bisa bersyukur, bisa mengosongkan diri untuk Roh Kudus, mendengarkan Roh Kudus berbicara dalam kehidupan mereka dan memberdayakan kehidupan mereka. Jika hidup kita sebagai gereja yang mendengarkan, yang rendah hati, maka sesungguhnya hati kita menjadi tempat diam Allah, menjadi bait kudus Allah yang bersinar. Hidup kita bersinar, hati kita bersinar bagi dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mendengarkan, bersyukur, dan dengan rendah hati menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus, maka kita menjadi gereja yang bersinar dan sungguh menjadi sarana keselamatan bagi dunia. Dalam Injil di minggu ke-6 masa Paskah ini, Yesus menegaskan kehadiran Roh Kudus yang Dia curahkan kepada gerejanya dengan peran sebagai penolong. Yesus menegaskan bahwa Roh Kudus akan menolong gereja, akan mengajar, akan mengingatkan gereja akan segala sesuatu yang Yesus katakan. Tentu kita mesti di dalam keluarga paling kurang orang tua mengajak anak-anaknya untuk membaca kitab suci. Kalau dulu saya di seminari ada kesempatan sesudah rekreasi malam, tepatnya jam 9 ada bacaan kitab suci. Kita baca saja dan merenungkan apa saja. Dan kemudian ketika menjadi pastor, Roh Kudus itu berkarya mengingatkan kembali apa yang sudah kita baca dan sudah kita renungkan, apa yang Yesus katakan kepada gereja yang kita baca dan dengar dalam Injil dan surah-surah pastoral atau dalam teks-teks perjanjian lama. Apa yang kita baca itu kita ingat kembali. Kita bisa ingat kembali apa yang kita baca itu hidup kembali dalam hati dan angan-angan kita, dan menjadi sangat berguna untuk mengatur kehidupan kita. Semua itu karena Roh Kudus. Roh Kudus itu guru agung, penolong agung yang Tuhan curahkan kepada kita, yang Tuhan janjikan kepada kita saat Ia naik ke surga. Beberapa hari lagi kita akan 10 hari lagi, beberapa hari lagi dalam minggu ini di tanggal 26
Mei kita akan merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tentu masih berdoa, berjaga, dan mohon supaya Roh Kudus itu benar-benar dicurahkan kepada kita sebagai gereja, agar Roh Kudus membantu kita untuk mengerti apa yang Dia katakan kepada gereja, apa yang Dia firmankan kepada gereja, agar Roh Kudus dengan segala dayanya bekerja dengan benar-benar di dalam diri kita, sehingga kita juga menjadi berdaya, berguna, bersinar untuk menjadi alat keselamatan bagi dunia. Semoga Tuhan menggunakan kita ketika kita mendengarkan Roh Kudus. Kita menyadari bahwa Allah sedang memberdayakan kita, Allah sedang mengobarkan hati kita untuk menjadi alat keselamatannya. Apakah kita memiliki pengalaman betapa Roh Kudus itu benar-benar bekerja di dalam diri kita dengan keputusan-keputusan yang sangat penting, mengubah kehidupan kita menjadi bersinar, berguna, bermanfaat bagi gerejanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita membangun dalam diri kita gereja dengan sikap mendengarkan keputusan-keputusan Roh Kudus, dengan pengosongan diri, dan melalui pengosongan diri itu hati kita berkobar, karena Roh Kudus benar-benar berkarya dalam diri kita, dan kita menjadi orang yang tahu bersyukur dan saling berbagi, kemudian semakin rendah hati sehingga hati kita menjadi bait Roh Kudus bersinar untuk menyelamatkan dunia, menjadi alat di tangan Tuhan untuk keselamatan gerejanya, karya keselamatan gerejanya. Yang kita memohon supaya Roh Kudus benar-benar menjadi penolong kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, selamat berhari Minggu. Salam satu hati dalam oasi kehidupan. Semoga hati kita dikobarkan oleh Roh Kudus menjadi gereja yang selalu suka mendengarkan firman Tuhan, tahu bersyukur, suka berbagi, rendah hati, dan menjadi kota kediaman Allah yang kudus di tengah gereja, di tengah jemaat, di tengah umat Allah. Salam satu hati dalam oasi kehidupan. Jangan lupa like dan subscribe.